Hai hai halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian pada hari ini? Semoga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dihindarkan dari segala macam penyakit yang ada. Baiklah, kita mulai saja video kita kali ini. Bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, langsung saja tekan tombol merah dan bunyikan tombol loncengnya. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kita sudah tahu iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Dan pastinya kalian sudah tahu apa saja rukun-rukun iman tersebut. Sekarang, apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya kepada kitab-kitab Allah. Maksudnya, percaya semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasul adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan atau perkataan Nabi dan Rasul. Jadi, seluruh yang ada pada kitab-kitab Allah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan atau perkataan dari Nabi dan Rasul. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul Allah itu sangat banyak. Namun, yang wajib kita ketahui ada 4. Apa saja itu? Yang pertama ada kitab Zabur, diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua ada kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga ada kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir ada Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini diturunkan untuk menyempurnakan ajaran dan kitab-kitab Allah dari Nabi yang terdahulu. Al-Quran adalah semua firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan bagi orang yang membacanya akan mendapatkan pahala. Jadi sudah jelas bahwa Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad SAW, apalagi buatan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini terdiri dari 6.660 ayat, 114 surah, dan 30 juz. Diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna ajaran dan kitab-kitab Nabi yang terdahulu. Al-Quran berlaku bagi semua umat sepanjang masa, semua umat sepanjang zaman. Bahkan berita akan adanya Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran juga tercatat dalam kitab Injil, kitab yang diturunkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 48.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 3 tahap. Tahap yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz. Apa itu Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz adalah suatu tempat yang berada di atas langit yang ke-7. Lalu tahap yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit kedua. Tahapan yang 1 dan kedua ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Lalu tahap yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 2 hari. Sebagian surah dalam Al-Quran ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah atau disebut juga dengan Makkiyah. Lalu sebagian lagi diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah yang terkenal dengan surah Madaniyah. Lalu, apa ciri-ciri surah Makkiyah dan Madaniyah? Ciri-ciri surah Makkiyah dan Madaniyah. Surah Makkiyah diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah dan tinggal di Mekah. Sedangkan Madaniyah, surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Lalu yang kedua, surah Makkiyah, surahnya menjelaskan tauhid, keesaan Allah dan tentang keimanan. Sedangkan surah Madaniyah menjelaskan tentang ibadah-ibadah dan hukum. Yang ketiga, surah Makkiyah biasanya diawali dengan kata ya ayyuhan nas. Lalu surah Madaniyah biasanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang terakhir, surah Makkiyah biasanya ayat-ayatnya pendek, dan surah Madaniyah biasanya ayat-ayatnya panjang. Lalu, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap, secara 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari? Apakah ada hikmahnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung saja menurunkan Al-Quran yang terdiri dari 30 juz kepada Nabi Muhammad? Tentunya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap, pasti ada hikmahnya. Apa saja hikmah yang terkandung? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menetapkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menguatkan hatinya. Yang kedua, mendidik masyarakat dan menyesuaikan hukum Islam dengan bertahap. Yang ketiga, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, memudahkan Nabi dan para sahabat untuk menghafal
untuk memahami dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan pertama kali oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 pada 17 Ramadan. Biasanya tanggal 17 Ramadan ini diperingati sebagai malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali. Lalu yang kedua, Al-Quran yang terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surah Al-Maidah ayat ketiga pada Haji Wada, Haji Perpisahan, tanggal 9 tahun 10 Hijriah. Lalu apa saja isi yang terkandung di dalam Al-Quran? Isi pokok yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Yang pertama, mengandung tentang akidah, yaitu ada keimanan, kepercayaan, dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada ibadah, cara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai sholat, puasa, zakat, sampai pergi haji ke Baitullah. Yang ketiga, ada syariat, hukum-hukum yang mengatur, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengisahkan nabi-nabi dan umat-umat terdahulu agar menjadi pembelajaran untuk kita semua. Nah, itu tadi penjelasan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini menjadi kitab sucinya umat Islam sampai akhir zaman. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas uji kemampuan halaman 49 dan halaman 50. Jika sudah selesai, langsung kumpulkan melalui Japri. Terima kasih telah menonton penjelasan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran setiap saat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.